Halo semua, sahabat Stok Perji, ketemu lagi sama saya. Kali ini sih kita nggak ada di camp ya, nggak ada tempat tinggal saya. Sekarang kebetulan lagi di Jawa Tengah. Tadinya ada perburuan beranjangan Javanica, cuman kebetulan pertemuan tuh diundur, kita nggak hari ini. Sekarang ada di daerah Sragen kita ya. Sragen, ngopi-ngopi santai. Mana ngopinya? Di Gedein Coffee. Nongkrong di Jadi sini kalau asik ke loh. Sragen, teman-teman subscribernya Bang yang Stok Perji ya main kemari ke Gedein Kopi. Gedein Coffee. Jadi biasanya kalau ada kontes-kontes, kalian capek bisa ngopi-ngopi santai di sini. Nah, yang mau kita bahas adalah sekarang banyak nih penghobi gini Pak Ari. Saya nggak diperkenalkan. Beliau dulu. ini, ya mohon maaf. Beliau ini rekan saya, teman saya. Kebetulan kita juga lagi ada di sini. Memang ada problem juga. Dia seorang lawyer, gitu ya, yang berkapasitas di Jakarta Timur. Nanti di akunnya juga ada namanya Muhammad Tarilau. Teman-teman bisa cek tentang beliau ini. Yang mau saya tanyakan sekarang adalah mengenai, jadi di kita ini ada seperti komunitas juga, penghobi juga, transaksi untuk burung Pak Ari. Oke. Di grup itu ya? Di grup. Nah, burung beranjangan ini kan kita tahu sekarang harganya kan fantastis ya. Untuk yang Javanica kita tahu ya teman-teman semua harganya berapa. Harga bahan aja udah sangat wow gitu kan. Oke. Nah, ketika kita berburu burung tersebut dengan kapasitas berlain kota, otomatis kita mencari kemudahan dengan transaksi yang lebih mudah. Nah, terjadilah transaksi online yang kita sebut ya. Kita biasanya kita sering lihat teman-teman iklan di Facebook kan atau di IG. Nah, kayak gitu. Kita transaksi, kita kirim. Nah, kebetulan akun tersebut kita lihat sama, dari nama sama nama penerima di bank yang kita kirim sama. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika uang itu sudah masuk, burung yang kita pesan tidak kunjung juga datang, tidak dikirim. Tibalah di hari kesepakatan. Harusnya burung itu tiba tapi kita belum datang ya. Resi aja belum kita terima. Nah, menurut Pak Ari, apabila kita melalui jalur hukum, nah ini gimana? Pertanyaannya adalah apakah biayanya besar, pengeluarannya, ngurusnya ribet, itu yang dikhawatirkan kali ya? Betul. Sama pasalnya berapa yang harus diterapkan, bagaimana tekniknya itu? Nah, itu solusi ilmu ikhlas sebenarnya. Jawab. Untuk bicara pidana, ya pidana itu bisa kategorinya penipuan, bisa penggelapan, ya intinya tindak pidana kejahatan untuk menjarain orang, kurang lebih bahasa pasarnya begitu ya. Nah, itu ada perkap ya, perkap Kapolri. Perkaranya nominal kerugian itu tidak boleh di bawah 2 juta rupiah. Tidak boleh di bawah 2 juta. Kalau di bawah 2 juta rupiah, maka itu lebih dikedepankan kekeluargaan. Tidak bisa masuk prosesnya di pidana. Jadi harus kerugiannya itu 2 juta. Kalau kerugian 2 juta bisa. Ya. Berapa biaya pengurusannya? Kalau kita itu lapor sendiri tanpa pengacara, ya, pidana itu tidak ada biaya alias gratis. Teman-teman. Ini yang masyarakat harus tahu. Masyarakat itu kadang-kadang dibayangi, dihantui dengan wah ngurus hukum itu duit, wah ngurus hukum duit. Padahal nggak demikian amat. Betul. Ya, pidana itu gratis, secara undang-undang itu dibiayai oleh negara. Ya. Nah, pada saat kita lapor polisi, kita itu datang ke SPKT, bagian pelayanan untuk menerima laporan. Semua Polres, semua Polda itu ada SPKT. Ya, kalau Polsek ya itu mungkin dia SPKT juga, tapi skopnya kecil, satu ruangan ya semuanya ada di situ. Tapi kalau Polres, Polda, cari ruangan SPKT, tempat penerimaan pelayanan aduan ya, laporan. Ya. Lapor ke situ, Pak, saya melakukan transaksi burung. Ya, burung tidak kunjung datang. Saya sudah transfer, pastikan transfernya di atas 2 juta. Kalau di bawah 2 juta tidak akan dilayani sama polisi. Nah, sudah transfer tapi ini artinya saya mengalami kerugian, yang bersangkutan itu diduga menipu. Jangan pakai bahasa cedera janji atau wan prestasi karena itu istilah perdata. Nah, ini masyarakat juga nggak ngerti. Jadi
pokok permasalahannya ini ya. Jadi lebih kental kan bahasa pidana. Dengan siapa kita berhadapan, gunakan bahasa tepat sasaran. Oke. Nah ini ilmu juga yang masyarakat nggak tahu. Jadi nggak perlu kita mencela-mencela. Nggak perlu panjang kali lebar. Ya. Dalam komunikasi hukum itu tidak perlu panjang kali lebar. Dia harus tepat sasaran, singkat, padat dan jelas. Oke. Pak, saya diduga. Jangan langsung bilang ditipu. Kenapa? Kesannya menuduh. Ya. Karena dalam hukum ada istilah asas praduga tak bersalah. Pak, saya diduga ditipu. Apa bentuk penipuannya dan bagaimana? Saya beli atau pesan burung secara online, misalkan dari daerah Keranten. Ya, pesan untuk dikirim ke daerah Cibubur, misalkan. Ya, Kabupaten Bogor. Nah, uang udah saya transfer, nominalnya misalkan 5 juta, berarti kan di atas 2 juta. Ya. Barang tidak kunjung datang, saya mau melaporkan tindak pidana penipuan sebagaimana 378 KUHP. Ya. Ya. Siapa saksinya? Polisi pasti akan nanya itu untuk di awal. Saksinya adalah teman saya yang bernama ini. Saksi dalam hukum tidak boleh ada hubungan darah kalau bicara pidana, tidak boleh ada hubungan keluarga. Ya. Jadi harus orang lain, bisa teman, bisa sesama hobi ya. Misalkan si A, si sama B, tongkrongan yang mengetahui kita melakukan transaksi itu gitu ya. Burung, jadi seperti itu, si A, si B. Kamu melalui apa pembayarannya? Transfer bank ini, sebutin dari rekening ini ke rekening ini. Rekening penerimanya atas nama ini. Kalau kita nggak tahu nama asli si penjual, kadang kenal di online itu kan kita nggak saling mengenal satu sama lain. Dia menggunakan inisial biasanya. Ya, bagaimana polisi melacak dari petunjuk yang keterangan yang kita sampaikan pada saat lapor. Dari mana keterangan itu? Dari bank dan nama atas nama rekening. Jadi pegawai bank itu akan diperiksa sama polisi sebagai saksi juga untuk menjelaskan siapa pemilik rekening penerima uang tersebut. Misalkan pemilik rekening adalah Ibu Siti. Jadi tersangkanya pun tidak perlu harus menyebutkan nama. Pelakunya adalah ini, Pak. Nah, kalau kita nyebutkan nama pelakunya ini, berarti kita harus seolah-olah sudah tahu dan mengenal orang itu. Tapi kalau kita lewat online, pelakunya siapa? Pelakunya sedang dalam penyelidikan, Pak. Saya belum tahu pasti, tapi pemilik rekening yang menerima uang saya itu nomor rekeningnya ini. Nah, nanti kan ditelusuri dari situ. Untuk selanjutnya polisi menentukan tersangkanya siapa. Barulah proses itu berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Mengenai biaya, secara undang-undang tidak ada biaya di pidana kecuali kita didampingi pengacara kayak saya. Ya sudah gitu, saya yang bicara, pengacara yang bicara, yang bersangkutan hanya menceritakan dan menyerahkan bukti-bukti kepada pengacara, didampingi. Nah itu bicaranya jasa, karena pengacara itu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berhak mendapatkan honorarium atau jasa yang dia berikan, yang dia dapat dari jenjang pendidikan, jam terbang dan lain-lain. Oke, seperti itu. Jadi kesimpulannya semua bisa diproses baik sendiri ataupun dengan kita nggak ngerti bisa menggunakan jasa. Kalaupun sendiri memang tidak ada biaya untuk itu. Ya, kalau pengacara berarti biayanya hanya seputar transportasi bersama pengacaranya dan jasa. Terakhir nih Pak Ari, ya kan buat teman-teman mungkin juga pasti sama dengan saya berpikirnya. Ketika pelaku itu sudah ditemukan, katakan sudah ditangkap. Pertanyaan, apakah uang tersebut akan kembali ke pemilik? Bicara uang kembali atau tidak, kita bicara hukumnya dulu ya. Hukum tidak mewajibkan orang yang dilaporkan pidana mengembalikan uang, tapi hukum itu akan menghukum tindakannya, yakni ancaman yang diancam di dalam undang-undangnya. Kalau ancamannya 4 tahun, maksimal 4 tahun penjara, berarti dia hanya diwajibkan untuk menjalankan sesuai vonis yang tidak boleh melebihi 4 tahun penjaranya. Gitu. Mengenai uang tidak wajib. Uang itu hanya negosiasi. Kalau saya kembalikan uangnya, mau nggak laporannya dicabut? Nah, kira-kira gitu. Jadi negosiasi secara kekeluargaan ya, di luar perintah undang-undang. Mungkin perintah undang-undang. Segitu. Singkat aja sih teman-teman buat menambah pengetahuan kita. Yeah. Intinya adalah di sini jangan sampai hal ini terjadi sama teman-teman.
Ya. Artinya kita lebih smart lagi, lebih mudah kita bergaul untuk menambah wawasan kita. Ya. Gitu ya Pak Ria. Betul. Jangan sampai ketipu. Jangan sampai ketipu, dan memang kadang kita pun harus paham tentang sebuah edukasi hukum. Ya. Karena hidup ini tidak seterusnya kita menggunakan hal dengan cara-cara barbar. Ya. Betul ya? Betul. Oke. Supaya selamat. Terima kasih, jangan lupa juga ngopi di Gedein Kopi. Asik. Nah, buat Oke. teman-teman yang penasaran, nanti di akhir video Alamatnya ada di deskripsi ya. saya kasih tempatnya kayak gimana. Asik. Jadi kalau yang mau kontes, capek, numpang ngopi, di sini kita tempatnya ya. Dan Hanya ada di Sragen lokasinya di dan Sragen. akan menyusul di kota-kota lain. Penasaran hukum? Muhammad Arilau di Ya. channel juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.